Baik, selamat pagi semuanya. Wah, Selamat pagi, Bu Rosiana. iya selamat pagi. Wah, alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul di acara hari ini. Hah? Oke. Baik, Kak, Luciana. Udah. Oke. Baik, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita mulai acara hari ini. Untuk aktivitas Mohon Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa untuk dapat mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan audionya. Nah, nanti silakan Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan audio ketika sesi tanya jawab seperti itu. Baik, kita mulai ya untuk kegiatan Sapa Prodi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa semua yang berbahagia pada hari ini. Selamat datang di acara Sapa Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Sebuah acara yang memang dirancang khusus untuk menyambut dan memperkenalkan lebih dekat kepada mahasiswa, terutama mahasiswa baru, dengan program studi ilmu perpustakaan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di acara kegiatan hari ini tanpa suatu halangan apapun. Baik, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang berbahagia, perkenalkan nama saya Rosiana. Saya di sini akan memandu acara Sapa Prodi Ilmu Perpustakaan pada hari ini. Acara ini merupakan momen yang penting bagi kita semua, terutama bagi para mahasiswa baru yang akan memulai perjalanan akademiknya di program studi Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka. Sebelum kita mulai untuk kegiatan hari ini, izinkan saya membacakan untuk susunan acara kegiatan hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyanyikan lagu Himne Universitas Terbuka, kemudian sambutan dari Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka, kemudian perkenalan dosen, kemudian sharing session terkait perkuliahan di program studi Ilmu Perpustakaan, kemudian sesi tanya jawab dan penutup. Adapun link presensi kehadiran nanti akan di-share pada akhir kegiatan. Baik, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, marilah kita sejenak mengambil sikap sempurna untuk mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, kemudian dilanjut dengan lagu Himne Universitas Terbuka.
Baik, terima kasih atas sikap sempurna dan penghormatan yang telah diberikan. Semoga semangat kebangsaan senantiasa menyertai kita semuanya. Baik, Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, untuk membuka acara ini, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka kepada Ibu Majidah Esos MIKOM. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Rusiana telah membuka acara ini. Halo teman-teman mahasiswa, perkenalkan saya Majidah. Kebetulan saat ini saya diamanahi sebagai Ketua Program Studi Prodi Ilmu Perpustakaan di Universitas Terbuka. Sebelum kita memulai acara ini, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa bahwasanya sudah menyediakan waktu untuk mengikuti kegiatan Prodi Menyapa. Pada dasarnya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan teman-teman bahwasanya di Prodi Ilmu Perpustakaan tersebut kita memiliki dosen yang akan membimbing teman-teman mahasiswa. Pun juga di Prodi Ilmu Perpustakaan ada syarat-syarat ketentuan yang berlaku untuk teman-teman mahasiswa bisa menyelesaikan perkuliahannya mulai dari semester 1 sampai di semester 8 nantinya. Di Prodi Ilmu Perpustakaan kita memiliki mata kuliah tugas akhir program untuk menentukan bahwa mahasiswa bisa lulus di strata 1 ini. Selama perjalanan pendidikan dari semester 1 sampai semester 8 nanti, teman-teman juga akan ditemui dengan mata kuliah yang disebut dengan praktek kerja perpustakaan. Praktek kerja perpustakaan ini sifatnya wajib. Nanti akan diberikan penjelasan lebih lanjut oleh narasumber kita, Bapak Sutartono. Apalagi ya? Oke, di Prodi Ilmu Perpustakaan kita memiliki 15 orang dosen yang aktif dalam membina teman-teman mahasiswa. Namun dari 15 dosen ini tidak semuanya berada di UT Pusat. Yang ada berada di UT Pusat ada Bapak Sutartono, Ibu A.A. Maryama, Ibu Rosia
Rosiana, Ibu Kartini, Bapak Widianto, dan Ibu Wirapuji, dan saya sendiri. Artinya ada 7 orang dari 15 tersebut. 8 orang lainnya tersebar di UT daerah. Nanti teman-teman akan diperkenalkan satu persatu dengan dosen-dosen yang ada di ilmu perpustakaan. 8 yang ada di UT daerah tersebut ada Bapak Yasir yang ada di UT Medan, yang kebetulan juga diamanahi sebagai Direktur UT Medan. Lalu ada Ibu Eka yang ada di UT Medan juga, lalu di UT Palembang ada Ibu Mustika, lalu ada di UT Jakarta Ibu Meliza, di UT Bandung ada Ibu Miftahu Ikriza, lalu di UT Ternate ada Ibu Lisda, namun kebetulan lagi melanjutkan program kuliahnya di studi S3. Lalu ada Bapak Lulus di UT Malang, dan juga ada Bu Yuyun yang ada di UT Palu. Namun seiring berjalannya waktu Pak Lulus ini sudah mutasi ke prodi D3 kearsipan. Namun walaupun saat ini teman-teman terdaftar di UT-UT daerah yang tidak saya sebutkan ada perwakilan dosen dari ilmu perpustakaannya, tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman jika ingin berkonsultasi dengan dosen yang ada di prodi pustakaan bisa langsung menghubungi dosen-dosen di UT Pusat. Saya harap kegiatan ini bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang prodi ilmu perpustakaan lebih dalam, karena sesuai tagline kegiatan kita, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya harapkan teman-teman bisa mengikuti dari awal kegiatan sampai akhir dari kegiatan ini. Itu saja dari saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Majidah atas sambutan yang telah diberikan. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan para dosen di program studi ilmu perpustakaan Universitas Terbuka, seperti yang tadi sudah di-spill gitu ya oleh Bu Majidah di sambutannya. Nah, mari kita saksikan gitu ya profil dari dosen-dosen prodi ilmu perpustakaan yang nantinya akan menjadi pembimbing dan pendamping rekan-rekan mahasiswa semuanya selama masa studi. Baik, saya akan izin share. Oke, kok nggak bisa ya? Hah? Hah? Kenapa? Oh, I see, I see. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kok Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semuanya sambil kita menunggu untuk
share screen dari profil dosen di Prodi Ilmu Perpustakaan. Nah, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bu Majidah, bahwa dosen di program studi ilmu perpustakaan itu jumlahnya ada 15 orang, di mana 7 dosen itu berada di UT Pusat yang berlokasi di Pondok Cabe, kemudian sisanya itu berada di UT daerah. Nah, baik, kita mulai dari yang pertama. eh, ada Ibu Majidah Esos M. Ikom. Nah, beliau juga saat ini sebagai Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan. Nah, mata kuliah yang diampu diantaranya ada pengantar ilmu perpustakaan, layanan perpustakaan, penyusunan artikel dan publikasi sekunder, bahasa Inggris untuk pustakawan, serta audit informasi. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut nantinya akan diampu begitu dengan beliau. Kemudian selanjutnya ada Pak Dr. Andes Sutartono M. Hum. Nah, ini beliau berhome base atau berlokasi di UT Pusat di Pondok Cabe, dan beliau juga nantinya akan menjadi narasumber kita untuk kegiatan sharing session kita pada hari ini. Nah, adapun mata kuliah yang beliau ampu itu ada pengembangan koleksi, kemudian pengantar kearsipan, literasi informasi, serta profesi pustakawan. Baik, selanjutnya ada Ibu Pratiwi Anindita Aji M. Hum. Nah, beliau juga dosen di UT Pusat yang ada di Pondok Cabe, dan mata kuliah yang beliau ampu itu ada organisasi informasi, kemudian pengelolaan perpustakaan sekolah, psikologi perpustakaan, dan analisis pustaka. Selanjutnya, nah ini selanjutnya ada saya sendiri, Rosyana Nurwa Indah. Nah, saya juga saat ini eh, berhome base di UT Pusat yang ada di Pondok Cabe, dan mata kuliah yang saya ampu ada penelusuran literatur, kemudian media teknologi, pengolahan bahan non-buku, preservasi dan konservasi media informasi, serta aspek hukum dan bisnis informasi. Selanjutnya, Nah, ini selanjutnya ada Pak Widianto, SPD MKOM. Nah, beliau juga berhome base di UT Pusat. Kemudian mata kuliah yang beliau ampu ada media teknologi, pengembangan perpustakaan digital, teknologi informasi dan komunikasi, serta metodologi penelitian perpustakaan. Selanjutnya, nah ini ada Bu Aam Mariamah M. Hum. Nah, Bu Aam juga berkomis di eh, Prodi UT Pusat. Kemudian mata kuliah yang diampu ada sumber-sumber informasi, pemasaran jasa informasi perpustakaan, pembinaan minat baca, kerjasama, kerjasama dan jaringan perpustakaan, kemudian ada aspek hukum dan bisnis informasi. Selanjutnya, ada Ibu Wira Puji Hendarwati MA. Nah, beliau juga di UT Pusat. Mata kuliah yang beliau ampu ada profesi pustakawan, manajemen perpustakaan, manajemen penerbitan, pemasaran jasa informasi perpustakaan. Selanjutnya, nah, ini ada Bapak Yasir Riyadi SSM Hum. Nah, beliau dosen ilmu perpustakaan di UT Medan. Nah, ini mungkin rekan-rekan mahasiswa yang mendaftar atau berdomisili di dekat dengan UTPBJ Medan. Nah, ini bisa bertemu dengan beliau begitu ya. Adapun mata kuliah yang beliau ampu ada pengembangan koleksi, kemudian bahasa Inggris untuk pustakawan, penelusuran literatur, dan manajemen perpustakaan.
Selanjutnya ada Ibu Lisda Andriani Simabur, SOS MSI. Beliau dosen ilmu perpustakaan yang berhome base di UT Ternate. Nah, ini bagi rekan-rekan mahasiswa yang berada atau berdomisili di sekitar atau dekat Ternate, begitu ya. Nah, mata kuliah yang beliau ampu itu ada psikologi perpustakaan, teknologi komunikasi dan informasi, serta pengantar ilmu komunikasi. Kemudian selanjutnya ada Ibu Melisa Arisanti SIKOM MSI. Nah, ini beliau dosen prodi perpustakaan yang berada atau berhome base di UT Jakarta. Nah, ini bagi rekan-rekan mahasiswa yang dekat gitu ya atau berhome base, mohon maaf, yang mendaftar atau berdomisili di sekitar Jakarta. Nah, ini bisa kalau bimbingan menemui Ibu Melisa seperti itu. Nah, mata kuliah yang beliau ampu itu ada pemasaran jasa informasi perpustakaan, penyusunan artikel dan publikasi sekunder, serta pengantar ilmu komunikasi. Kemudian selanjutnya ada Ibu Miftahunisa Igirisa SIPMA. Nah, ini eh, biasanya disapa Bu Riza. Nah, Bu Riza ini merupakan dosen ilmu perpustakaan yang saat ini ditugaskan di UT Bandung. Jadi, rekan-rekan mahasiswa yang sekitar UT Bandung dan mendaftar di UT PBJ Bandung. Nah, ini bisa berkonsultasi dengan beliau begitu ya. Dan ada mata kuliah yang beliau ampuh, ada pengantar ilmu perpustakaan, kemudian pengantar kearsipan serta pembinaan minat baca. Kemudian selanjutnya ada Ibu Eka Efrida Esos MIKOM. Nah, beliau dosen ilmu perpustakaan yang saat ini ditugaskan di UT Medan. Nah, mata kuliah yang beliau ampu itu ada organisasi informasi, kemudian layanan perpustakaan, media teknologi, bahasa Inggris untuk pustakawan. Selanjutnya ada Ibu Mustika Diana SIPUS MA. Nah, beliau ditugaskan di Prodi Perpustakaan UT Palembang dan mata kuliah yang beliau ampu diantaranya ada preservasi dan konservasi media informasi, kemudian pengembangan perpustakaan digital, kemudian ada sumber-sumber informasi dan pengelolaan perpustakaan sekolah. Baik, selanjutnya ada Pak Hascaryo Pramudibianto, SOS MPD. Nah, beliau saat ini ditugaskan di UT Semarang. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang nantinya atau mendaftar gitu ya di UT PBJ Semarang, nah itu bisa nantinya berkonsultasi dengan beliau. Adapun mata kuliah yang diampu, manajemen penerbitan, literasi informasi, kemudian teknologi komunikasi massa, mohon maaf, sosiologi komunikasi massa, kemudian komunikasi sosial. Baik. Nah, oke. Baik, tadi itu profil begitu ya, Bapak dan Ibu dosen yang ada di program studi ilmu perpustakaan. Nah, tetapi rasanya kurang afdol ya apabila Bapak dan Ibu yang alhamdulillah bisa hadir pada hari ini tidak menyapa langsung rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir. Mohon izin Bapak dan Ibu Prodi Ilmu Perpustakaan yang sudah hadir bisa on cam dan menyapa mahasiswa yang sudah hadir hari ini. Eh, Mohon izin dimulai dari Pak Tono. Pak Tono. Nggak ada suaranya Pak Tono. Mohon maaf. Ya.
Mohon izin Pak, belum muncul suaranya. Kalau begini, Oh, sudah. oke, berarti nggak usah pakai headset. Terima kasih, Bu Rosi, atau kami biasanya memanggilnya dengan panggilan akrab Kak Ros. Tapi nggak galak seperti yang di Upin Ipin ya. Kak Ros ini baik banget, ramah. Eh, Terima kasih. Jadi mohon izin memperkenalkan diri, saya Sutartono. Mungkin dari sekian banyak teman-teman dosen di program studi S1 ini perpustakaan, saya yang paling senior sekarang ini. Setelah beberapa teman yang sebelumnya eh, pensiun. Jadi saya yang paling senior, Pak. Gitu. Eh, Baik, saya berada di kebetulan hobi saya kebetulan dari awal di Pondok Cabe, di program studi ilmu perpustakaan Pondok Cabe. Saya mengampu mata kuliah pengembangan koleksi, pengantar kearsipan, profesi pustakawan, dan PKP. Jadi, di antaranya itu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di sini. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat ya buat kita semua, buat teman-teman mahasiswa terutama untuk kemajuan studinya sehingga bisa eh, menjalankan melaksanakan studinya dengan lebih cepat, lebih baik dan lebih mendapatkan nilai-nilai yang perfect. Mungkin demikian dulu, Kak Ros. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tono sudah menyapa rekan-rekan mahasiswa semuanya. Baik, selanjutnya sesuai urutan yang tadi ya kita untuk menyapa ini ada Bu Pratiwi. Apakah hadir Bu Pratiwi? Hadir Kak Ros, Oke, Bu Rosiana. baik silakan Bu Pratiwi mungkin mau pantun atau apa untuk menyapa rekan-rekan mahasiswa yang hadir hari ini. Baik, terima kasih Bu Rosiana. Teman-teman mahasiswa, perkenalkan, saya Pratiwi Anindita, tapi biasa dipanggil Tiwi. Saya bertempat di UT Pusat di Pondok Cabe, mengampu mata kuliah perpustakaan sekolah, organisasi informasi, dan psikologi perpustakaan. Selain itu juga ada praktek kerja perpustakaan dan TAP. Baik, mungkin segitu perkenalan saya. Selamat mengikuti acara ini, teman-teman mahasiswa. Saya serahkan kembali ke Bu Rosia. Baik, terima kasih Bu Tiwi. Nah, selanjutnya Pak Widianto apakah hadir? Sepertinya tidak ya, karena beliau mungkin ada Halo, kegiatan yang tidak. Oh, ada Pak Widianto. halo, selamat siang. Wah, Alhamdulillah. Silakan Pak Widianto. Ya, selamat siang. Salam kenal untuk para mahasiswa, mahasiswa baru ini ya, mahasiswa baru ataupun yang sudah beberapa semester di Prodi Ilmu Perpustakaan. Saya yakin di sini sudah ada yang menjadi pustakawan juga ya. Baik itu kebanyakan ada di pustakawan sekolah ataupun pustakawan di instansi ya. Dan saat ini saya bertugas mengampu beberapa mata kuliah seperti tadi yang sudah dipaparkan ya. Yang pertama itu ada teknologi informasi dan komunikasi, terus ada media dan teknologi, terus ada pengembangan perpustakaan digital. Selain itu juga yang baru itu metodologi penelitian kepada seluruh mahasiswa, terutama yang mahasiswa baru. Ya, jadi jenjang S1 itu kan sebenarnya tidak hanya apa namanya kompetensi teknis ya. Nanti para mahasiswa diharapkan juga apa namanya
karena sarjana itu jadi beda dengan diploma, nanti bisa Suaranya Wah, hilang ya? iya, ini sepertinya Pak Widi koneksinya ya, koneksi wifi-nya mengalami gangguan. oh Baik, Pak Widi. terputus ya. Oke, iya Pak, tadi terputus. Ya sampai mana ya tadi? Skill ya, skill Oh mahasiswa. ya, oke. Karena di sini nanti ilmu perpustakaan juga apa namanya? Baik, nanti harapannya juga bisa lebih mengembangkan beberapa karena saat ini perpustakaan terus berkembang ya, terutama di perpustakaan digital dan sebagainya. Ada kompetensi-kompetensi baru nanti terus dapat mengembangkan perpustakaan sesuai dengan perkembangan saat ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rosiana. Baik, terima kasih Pak Widi. Nah, selanjutnya ada Bu Aam. Apakah hadir Bu Aam? Hadir Kak Rosi, Bu Rosi ya. Latah biasanya manggilnya Kak Rosi terus. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Rosiana. Perkenalkan, nama saya Amaryama. Saya sekarang ada di UT Pusat. Nggak tahu ya, tahun-tahun ke depan di UT mana nih. Kita mungkin di UT Bandung kali ya, Kak Ros. Terus, sesuai dengan tagline hari ini, tak kenal maka tak sayang. Saya harap setelah kenal langsung sayang. Oke, bercanda ya teman-teman. Ini biar nggak tegang. Sebenarnya saya nervous nih sama teman-teman baru. Oke, Masa nervous, Bu? terima kasih Pak Immanuel. Eh, Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rosi, saya ada beberapa mata kuliah, ada kurang lebih 5 mata kuliah yang saya ampu. Kira-kira ada sumber-sumber informasi, ada pemasaran, sekalian mau iklan juga. Bulan depan saya mengisi UT Radio. Maaf, mohon hadir ya terkait dengan pemasaran dan pemasaran jasa informasi, kemudian ada pembinaan minat baca, ada kerjasama dan jaringan perpustakaan, ada aspek hukum dan bisnis informasi. Mungkin nggak banyak yang saya bisa sampaikan. Saya hanya mengucapkan selamat bergabung di dunia ilmu perpustakaan, selamat belajar dan semoga komunitas kita bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, Bu Rasi. Amin. Baik, terima kasih Bu Aam. Baik, selanjutnya kita menuju ke Bandung. Nah, ini di Bandung ada Ibu Miftahunisa Igiriza. Bu Riza, Halo, silakan Ibu. selamat pagi. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Rosi, terima kasih. Aduh, saya mohon izin ya untuk Bapak Ibu dosen, saya tadi request minta perkenalannya lebih dulu karena sehabis ini kami di sini ada kegiatan yang lain. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mungkin di sini ada mahasiswa baru dan mahasiswa ongoing juga. Untuk teman-teman mahasiswa baru, saya ucapkan selamat bergabung di Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka. Untuk teman-teman yang ongoing, mudah-mudahan studinya lancar, lulus tepat waktu ya teman-teman dengan hasil yang maksimal. Mungkin untuk teman-teman yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rosi yang berdomisili atau memang posisinya itu memang home base-nya di UT Bandung, bisa berkonsultasi dengan saya secara langsung, mungkin juga via WhatsApp mungkin ya. Nanti teman-teman silahkan untuk melihat kontak saya ada di Instagram UT Bandung. Nanti di situ ada foto saya dan ada kontak saya. Silakan nanti teman-teman yang ingin mungkin ngobrol, sharing dengan saya silakan. Dan untuk yang mau berkonsultasi secara langsung, saya membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk datang langsung silaturahmi langsung ke UT Bandung. Saya tunggu untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Riza dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali Ibu. Baik, selanjutnya kita menuju ke Bu Wira. Apakah Bu Wira hari ini ikut bergabung? Baik, sepertinya Bu Wira, oh ya Bu Wira ini ya saat ini sedang cuti melahirkan seperti itu. Baik, selanjutnya ada Pak Yasir di UT Medan. Apakah hadir Bapak? Oke, baik. Sepertinya sedang ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan karena beliau juga saat ini menjadi Direktur UT Medan. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa nantinya juga bisa berkonsultasi begitu ya yang dekat atau berdomisili di sekitar Medan. Nah, kemudian juga di UT Medan ada Bu Lisda ya, Bu Lisda. Mohon izin, Bu Lisda, apakah hadir? Bu Eka, kalau Oh, mohon Eka maaf, Bu Afrizal. Eka. Oke. Nah, yang sepertinya juga sedang terdapat kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Kemudian Bu Melisa dari UT Jakarta. Baik, sepertinya mungkin belum bergabung. Kemudian Bu Mustika dari UT Palembang. Baik, sepertinya belum bergabung juga. Kemudian Pak Caryo. Oke, baik. Sepertinya juga belum bergabung. Baik, tidak apa rekan-rekan semuanya. Nah, nanti eh, rekan-rekan mahasiswa yang tadi sudah melihat gitu ya di profil dosennya, yang mana penempatan dosen tersebut yang ada di UT daerah, seperti yang disampaikan tadi Bu Riza, dan saya yakin juga Bapak Ibu dosen yang berada di penempatan di UT-UT daerah juga sangat membuka lebar-lebar begitu ya untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya ketika akan melakukan bimbingan akademik atau berkonsultasi terkait perkuliahan. Nah, bagaimana rekan-rekan mahasiswa semuanya? Saya harap ini ya sudah mengenal Bapak dan Ibu dosen di Prodi Ilmu Perpustakaan. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Am gitu ya, karena tagline kita itu tak kenal maka tak sayang, karena saya merasa rekan-rekan semuanya sudah mengenal, maka jangan lupa sayang ya, begitu. Oke, baik. Selanjutnya begitu ya. Karena kita sudah mulai berkenalan nih dengan Bapak dan Ibu dosen yang ada di Prodi Ilmu Perpustakaan. Nah, kita akan mulai berkenalan atau mengenal lebih jauh lagi gitu ya, bagaimana perkuliahan yang ada di program studi ilmu perpustakaan seperti itu. Nah, eh, untuk kegiatan sharing session ini gitu ya yang kita akan mengenal lebih jauh lagi terkait program studi ilmu perpustakaan. Nah, seperti yang juga sudah saya sampaikan sebelumnya akan dipandu oleh Bapak Tono atau Pak Sutartono. Baik, Bapak Pak Tono, apakah sudah siap, Bapak? Insya Allah siap. Baik, baik Bapak, silakan bisa dimulai untuk sharing sessionnya. Baik, terima kasih Bu Rosi, Kak Rosi. Eh, yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi S1 Ilmu Perpustakaan, juga teman-teman dosen di S1 Ilmu Perpustakaan baik di pusat maupun di daerah. Juga teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini untuk mengenal ilmu perpustakaan pada hari ini melalui acara Sapa Prodi ya. Baik mahasiswa yang masih baru maupun yang ongoing sudah mungkin beberapa semester. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Pertama-tama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita sempat ya eh, mungkin beberapa teman ada yang menjalankan ibadah puasa. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan diterima amalnya. Eh, Mudah-mudahan tetap semangat ya. Baik, saya ditugasi oleh Prodi, Ketua Program Studi untuk mencoba mengenalkan ilmu perpustakaan, S1 ilmu perpustakaan yang tadi seperti diinformasikan oleh Kak Ros bahwa supaya lebih apa lebih mendapatkan informasi eh, mungkin ini secara cepat ya karena waktunya juga mungkin nggak begitu banyak. Nah, saya diminta untuk pertama adalah saya izin share screen ya. Pertama memperkenalkan mata kuliah yang ada di Prodi Perpustakaan, Ilmu Perpustakaan. Kemudian selanjutnya apa itu praktek kerja perpustakaan atau PKP. Mohon Ini belum, izin Bapak belum muncul. untuk PPT-nya belum muncul. Gimana ini munculnya? Hah? Udah. Oh, dari Baik iya Pak, belum. mungkin bisa dibantu oleh Bu Am Pak untuk Belum ya. share screen-nya. Kok belum muncul ya? Bentar, bentar. Boleh, boleh. Ada udah share screen. Saya tutup dulu atau gitu. Oke, Sudah Pak. baik. Bisa dibesarkan mungkin. Baik, mohon maaf. Jadi pertama-tama kita akan mencoba eh, mengenalkan mata kuliah yang ada di Prodi Ilmu Perpustakaan ya secara keseluruhan. Kemudian nanti saya akan coba informasikan mengenai praktek kerja perpustakaan. Kemudian apa itu tugas akhir program atau TAP. Selanjutnya mata kuliah yang wajib lulus atau syarat TAP atau ini mata kuliah pendukung TAP yang sebenarnya menjadi core dari program studi ilmu perpustakaan. Kemudian apa itu karya ilmiah gitu. Baik. Yang pertama ini kalau dijelaskan satu persatu akan panjang ya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa secara detail melihat di katalog aja karena selain katalog yang mungkin sudah diberikan ketika registrasi pertama, mungkin teman-teman juga bisa melihat atau mengakses di link yang ada di sini. Kemudian selanjutnya ini mata kuliah yang lain di sini ada praktek kemudian yang ketiga ini. Dan mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada apa namanya eh, belum jelasan mengenai apa itu T, apa itu BW dan segala macam itu bisa ditanyakan nanti ketika kita diskusi. Oke, selanjutnya. Dua. Nah, kita mulai dari praktek kerja ya. Jadi praktek kerja perusahaan itu merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar melalui praktek tentunya ya dan mendapatkan pengalaman kerja praktis, mencari alternatif pemecahan ketika ada di lapangan pada waktu praktek. Nah, praktek kerja ini bertujuan untuk ya memantapkan penguasaan materi suatu pelajaran atau pengetahuan dan di sini tentu saja yang berkaitan dengan perpustakaan. Pada kegiatan praktek kerja ini mencakup materi, cara-cara melakukan kegiatan utama perpustakaan seperti pengembangan koleksi atau pengadaan bahan pustaka, terutamanya adalah mengenai buku ya biasanya. Kemudian mengenai pengolahan atau organisasi informasi yang ditekankan biasanya pada pengolahan bahan perpustakaan yang berupa buku nanti. Kemudian ada layanan perpustakaan yaitu ada bagaimana meminjam, bagaimana uh, me, apa namanya, memperpanjang pinjaman, kemudian ada pengembalian. Dan juga yang terakhir adalah
mengenai manajemen perpustakaan. Teman-teman nanti akan ada pembimbingan di dalam apa namanya pelaksanaan praktek kerja ini. Baik ya, mungkin selanjutnya, Bu. Nah, syarat menjadi peserta praktek kerja perpustakaan adalah tentu terdaftar sebagai mahasiswa program studi ilmu perpustakaan ya, dan telah menempuh mata kuliah pengembangan koleksi atau PUS 4102, kemudian organisasi informasi atau PUS 4103, layanan perpustakaan PUS 4104, dan manajemen perpustakaan. Ini adalah mata kuliah-mata kuliah core-nya di program studi S1 ilmu perpustakaan ya. Ini juga nanti akan berkaitan dengan mata kuliah sebagai pendukung tugas akhir program. Pada semester tersebut memprogramkan mata kuliah PKP dalam rencana studinya. Jadi nanti teman-teman harus meregistrasi sebelumnya untuk bisa ikut menjadi peserta atau meregistrasi mata kuliah praktek kerja perpustakaan. Di praktek kerja perpustakaan ini ada 2 modus ya. Jadi yang pertama PKP secara onset, yaitu praktikumnya berada di suatu tempat. Nah ini biasanya nanti dari pihak UT daerah akan menentukan mana yang boleh untuk praktek. Karena untuk praktek onsite ini juga ada syarat-syaratnya. Jadi misalnya mempunyai buku eh, paling tidak 1.000 eksemplar misalnya, 10.000 eksemplar, dan mungkin harus mempunyai apa namanya secara teknis ada bisa ada perpustakaan online-nya misalnya seperti itu. Kemudian harus mencapai jam untuk praktek 180 jam atau paling tidak satu bulan, satu bulan itu. Itu salah satunya, salah beberapa. Kemudian untuk PKP online, nah ini biasanya Praton ini muncul karena kemarin waktu ada COVID, ini kemudian dimunculkan oleh pimpinan. Jadi teman-teman waktu itu kan nggak bisa praktek kerja secara onsite ya. Jadi tapi mereka tetap harus menempuh mata kuliah ini untuk lulus kan karena sudah meregistrasikan mata kuliahnya. Untuk itu maka kami mendesain PKP online atau Praton yang modusnya itu eh, kegiatannya adalah seperti tutorial online. Jadi 8 kali pertemuan. Nanti di situ ada 8 kali tugas sebenarnya. Setiap sesi itu ada tugasnya masing-masing dan teman-teman harus mengupload hasil kerjanya. Nah, kemudian di sesi ke-8 harus membuat laporan juga, laporan secara online. Jadi dari ketujuh kegiatan sebelumnya, nah, dijadikan satu, dijadikan sebagai laporan PKP. Nah, nanti secara teknis mungkin nanti ada lagi kita akan ada pertemuan untuk praktek kerja perpustakaan ya untuk lebih lanjut. Nah, sementara mungkin sekilas seperti itu dulu. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita juga nanti teman-teman harus menempuh mata kuliah TAP atau tugas akhir program. TAP ini diselenggarakan untuk mahasiswa program S1 menjelang penyelesaian studinya untuk memverifikasi penguasaan ya secara komprehensif terhadap bidang ilmu tertentu. Tentu bidang kita adalah bidang perpustakaan. Dan tadi mata kuliah pendukungnya sebenarnya ini dulunya namanya ujian komprehensif seperti komprehensif tadi ya dari 4 mata kuliah pendukung tadi yaitu pengembangan koleksi, kemudian organisasi informasi, layanan layanan pustaka, kemudian yang keempat yaitu manajemen perpustakaan. Dan untuk syarat agar bisa mengikuti TAP, meregistrasi TAP, teman-teman paling tidak harus eh, mempunyai SKS N-35. Jadi N-nya itu 140 SKS, 144 SKS itu yang harus ditempuh teman-teman ya sebagai untuk syarat menjadi sarjana di S1 Ilmu Perpustakaan dikurangi 30 SKS
yaitu ada 109 SKS. Kemudian diambil nilai tertinggi dari sejumlah 109 SKS yang sudah ditempuh mahasiswa dengan harus mencapai minimal IPK itu 2,00. Ini bisa diregistrasikan pada semester 6, 7, dan 8. Oke, lanjut Bu Am. Untuk mata kuliah pendukung TAP atau PUS 4.500 yaitu pengembangan koleksi, kemudian organisasi informasi, layanan perpustakaan, kemudian manajemen perpustakaan. Nah, untuk TAP ini nanti ujiannya tidak seperti eh, mata kuliah yang reguler yang lain ya. Eh, apa namanya berupa objektivitas kan biasanya memilih memilih ya. Tetapi untuk format soal TAP itu berupa esai dan kemudian isinya adalah mengkritisi suatu wacana perpustakaan atau informasi yang aktual di masyarakat. Kemudian menganalisis berdasarkan mata kuliah pendukung. Mata kuliah pendukungnya ya ini ada 4 ini. Pengembangan koleksi, organisasi informasi sebenarnya adalah mengenai pengolahan. Jadi nanti akan apa namanya diminta teman-teman itu paling tidak ada menerangkan dengan pengatalogan, ya, pengindeksan atau subjek, mencari subjek dan klasifikasi. Mungkin itu. Lanjut mungkin Bu Am. Kemudian yang terakhir sebenarnya, bukan terakhir untuk pertemuan kali ini adalah karya ilmiah. Jadi teman-teman karya ilmiah yang dimaksud adalah artikel ilmiah yang disusun dan dikembangkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan isi, bahasa, penalaran, sistematika, dan format serta konvensi konvensi lainnya. Jadi sebenarnya ini adalah tentang format ilmiah ya. Jadi tidak menulis artikel seperti biasa, tetapi harus memuat apa namanya unsur-unsur ilmiah. Karena kemampuan menulis karya ilmiah merupakan kemampuan berproses yang tidak dapat dikuasai secara serta-merta, maka untuk memperoleh kemampuan tersebut, mahasiswa diwajibkan mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan belajar mandiri dan mengerjakan tugas-tugas dan juga pembimbingan oleh para tutor. Karena nanti untuk karya ilmiah ini juga ada tutorialnya dan juga nanti ada tutorial webnya selain tutorial online-nya. Kemudian tutor atau pembimbing mata kuliah adalah dosen atau praktisi di seluruh Indonesia ya yang bisa dan luar negeri yang sudah mendapatkan pembekalan dari UT. Jadi jangan khawatir karena teman-teman nanti akan mendapatkan pembimbing yang kompeten lah paling enggak dari uh, program studi. Uh, lanjut, Bu. Ah, nih jadi untuk karya ilmiah itu bisa berupa artikel hasil penelitian. Ini nanti formatnya adalah ada ditulis dengan judul abstrak, pendahuluan tanpa subjudul ya, kemudian di pendahuluan itu akan memuat latar belakang masalah dan sedikit tujuan pustaka dan masalah atau tujuan penelitiannya. Kemudian harus ada metodenya karena ini penelitian ya, baik itu kualitatif maupun kuantitatif dan metodologi selainnya. Kemudian ada hasil dan pembahasannya. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Dan tidak lupa tentu ada daftar pustaka yang berisi pustaka yang dirujuk saja yang ada di dalam artikel atau uh, karya di penelitian teman-teman semuanya. Kemudian mungkin selanjutnya selain penelitian hasil penelitian Bu Am mungkin ada ini contoh dari publikasi hasil karya ilmiah mahasiswa yang dimuat di Livra yaitu jurnal kita jurnal program studi ini sebagai contoh mungkin agak kecil-kecil ya nanti bisa dilihat lah mungkin di Livra atau di tempat lain mungkin di jurnal lain. Nah selain itu selain dari penelitian artikel hasil pemikiran juga boleh itu misalnya dengan adanya ide dan gagasan artikel yang
hasil pemikiran, ide, dan gagasan juga boleh. Nah, format yang harus dicantumkan adalah adanya judul, kemudian ada abstrak. Nah, ini ada pendahuluan juga tanpa subjudul ya. Kemudian isi dituliskan subjudulnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kemudian juga ada daftar pustaka yang eh, berisi pustaka yang dirujuk saja. Jadi jangan semuanya dimasukkan, yang dirujuk saja yang ada di dalam artikel tersebut. Eh, Mungkin itu ya yang dari awal. Oh ya, ketentuan yang harus diikuti yaitu artikel merupakan karya asli nih ya, tidak boleh ada plagiat. Nanti dari kami ada apa namanya diuji juga similaritasnya oleh pembimbing ya. Jadi kalau maksimal similaritas itu atau kesamaan dengan artikel lain itu 30% kalau di syarat di program studi, dan belum pernah diterbitkan pada media lain. Nah, ukuran kertasnya A4, ketikanya 1,5 spasi, jumlah halamannya sekitar 7 sampai 12 halaman, mungkin direkam dalam bentuk doc atau PDF. Itu. Hmm, lanjut. Oh, udah selesai. Mungkin itu dulu ya dari awal inisiasi saya. Mungkin teman-teman nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan sama-sama bersama teman-teman di program studi yang hadir pada hari ini. Mungkin demikian, Kak Rosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tono atas penjelasannya, pemaparannya begitu ya terkait bagaimana sih mata kuliah apa saja yang ada di Prodi Ilmu Perpustakaan, kemudian ini ya istilah-istilah gitu ya Pak ya, ada Ya. TAP, kemudian karir atau karya ilmiah yang memang nantinya gitu ya perlu dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa khususnya program studi ilmu perpustakaan Universitas Terbuka seperti itu. Nah, ini juga di kolom chat sudah di-share begitu ya terkait link untuk katalog begitu ya, katalog perkuliahan atau katalog akademik yang bisa rekan-rekan baca seperti itu ya. Jadi nantinya rekan-rekan mahasiswa itu bisa mengetahui kira-kira untuk semester 1, 2 hingga semester 8 mata kuliah apa saja yang nantinya akan diambil gitu ya dan yang akan ditempuh oleh rekan-rekan semuanya seperti itu. Baik, eh ini ya mungkin rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir hari ini ada yang ingin sharing atau ditanyakan begitu ya terkait perkuliahan atau mau berkenalan juga boleh, silakan. Silakan bagi rekan-rekan mahasiswanya bisa raise hand ya begitu untuk apabila ingin sharing. Baik, ini ada eh, Pak atau Buni. Oh, Pak Siko dari UT Denpasar. Silakan Pak Siko. Halo, selamat siang. Oh ya, selamat siang Bapak. Jadi, perkenalkan saya Siko, mahasiswa semester 3 Ilpus dari UT Denpasar. Oh ini baik. Salam kenal. Panggilnya ini apa nih? Mas, Pak? Bisa panggil Pak juga boleh. Oke, baik Pak Siko. Salam kenal Pak Siko. Oh ya, ini lucu sekali nih pakai animasi. Ya, Baik. Ibu Ros, saya mau tanya sama Pak Tono, karena kan saya sudah beberapa kali mengikuti webinar yang, jadi saya tahu Pak Tono dari 4 kali ikut webinar tentang PKP, kan, jadi tahu Bu Mini sama Pak Tono dari sana. Terus habis gitu, saya mau menanyakan tentang karir. Kalau PKP kan saya sudah jelas karena sudah mengikuti 4 kali. Kalau untuk karya ilmiah sendiri, berarti kan masa waktunya itu kan cuma 8 minggu ya, dan 4 kali, kalau nggak salah itu empat kali itu web ya. Iya, betul. Betul, Pak. Nah,
untuk mengurangi plagiasi yang 30% itu berarti kan alangkah baiknya kita menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Nah, apakah itu memungkinkan dengan menggunakan metodologi kuantitatif untuk 8 minggu sesi kayak gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Siko atas pertanyaannya. Silakan Pak Tono. Baik, terima kasih Pak Siko. Mas Opak sih, beli Siko aja ya. Oke. Boleh nggak beli Siko? Baik, baik, Pak. Ya, jadi Pak Siko untuk karir ya. Jadi itu kan sebenarnya eh, kita juga berat ya sebenarnya kalau untuk hanya 8 minggu itu untuk penelitian yang benar-benar penelitian gitu. Apalagi mungkin penelitian Pak Sikonya apa kuantitatif ya tadi ya. Kualitatif ya mungkin. Karena kan kalau saya mikirnya kalau kualitatif kan Ya, otomatis kita sumber literatur dari jurnal, takutnya kena ya, plagiasi 10% itu tadi. ya. Jadi Heeh. kuantitatif kayak aman untuk mengurangi plagiasi itu. Oh, baik, baik, baik. Jadi memang itu pinter-pinternya kita sih sebenarnya. Atau karena memang waktunya itu terbatas, bukan seperti penulisan skripsi mungkin yang bisa lebih dari 8 minggu ya. Ah, ini kalau untuk Karel ini sebenarnya pemilihan ada di mahasiswa gitu ya. Jadi bisa memilih atau mungkin kalau misalnya memang mampu untuk penelitian secara apa mungkin kualitatif yang nantinya akan karena kami akan menguji dengan apa namanya similaritasnya yang maksimal 30% itu. Jadi mungkin eh, apa ya mungkin secara penelitian mungkin juga nggak usah yang terlalu apa ya terlalu dalam gitu ya. Kemudian mungkin kalau similaritas itu kan sebenarnya terkait dengan hasil artikelnya. Nanti hasil artikelnya itu kan kita uji dengan mungkin penelitian dari teman-teman gitu loh. Nah itu sehingga Pak Asiko memang harus apa ya namanya eh, mengukur gitu loh, mengukur sendiri ya, kemampuannya untuk hanya 8 minggu tapi harus ada penelitian gitu. Padahal kita juga ada alternatif untuk hanya membuat artikel sebenarnya. Tapi itu mungkin juga tidak menjamin bahwa itu memuaskan teman-teman sebagai ya calon peneliti lah kayak gitu. Calon peneliti ya. Mungkin kalau hanya artikel aja kan kayaknya kan nggak memberikan novelty yang tinggi gitu ya. Nah, mungkin itu bisa di apa ya mungkin dipertimbangkan oleh Pak Siko mungkin juga teman-teman yang lain gitu. Mungkin begitu ya. Mungkin ada teman lain yang mau menambahkan? Izin Mangga, menambahkan mangga, Pak mangga. Tono, Monggo, ya, monggo. untuk 8 minggu masa pembimbingan karya ilmiah itu pastinya nanti teman-teman mahasiswa akan dibimbing dengan para tutor ataupun dengan para dosen-dosen dari UT yang akan membimbing teman-teman untuk bisa menghasilkan karya ilmiah yang maksimal seperti itu. Untuk terkait metode yang dipilih, apakah kuanti atau kuali, teman-teman bisa menggunakan bebas mau kuanti atau kuali. Untuk tingkat similarity dari kualitatif itu bisa ditekan dengan parafrase. Eh, Misalkan dari satu sumber kita mendapatkan em, apa namanya ya teori atau konsep. Kata-katanya kita tidak terlalu persis yang kita gunakan, tapi tetap kita menggunakan sumber. Misalkan eh, menurut Ani, misalkan menurut Ani perpustakaan sekolah adalah apa gitu. Nah, itu bisa kita ganti kata-katanya yang menurut Ani yang Ani bilang itu tentang perpustakaan sekolah itu seperti apa. Nanti kita ganti kata-katanya dengan eh, yang maknanya sama seperti itu. Jadi tidak mengurangi makna dari teori atau konsep yang kita buat sendiri. Kemudian dari hasil analisis itu kan tidak mungkin sama dengan yang karya orang lain ya, walaupun kita memakai teori yang sama. Kemudian untuk kuantitatif,
Ya, memang untuk penelitian kuantitatif, tingkat similarity-nya bisa lebih kecil dibandingkan kualitatif. Apakah cukup waktu 8 minggu untuk penelitian kuantitatif? Saya bilang cukup. Mengapa? Karena nanti di minggu pertama atau minggu kedua kita bisa membuat eh, rancangan apa namanya pendahuluannya. Nanti kan ada step-stepnya untuk membuat suatu karya ilmiahnya. Kita membuat di minggu pertama pendahuluan, minggu kedua kita kuatkan di metodologi, kemudian di minggu ketiga kita mulai teori-teori yang kita pakai apa saja. Kuantitatif, kita bisa menggunakan instrumen yang memang sudah pernah diuji oleh orang lain. Jadi kita tidak perlu uji instrumen. Kuesionernya sebelum kita sebar kan ada cara supaya valid dan reliable, kita bisa menyebarkan terlebih dahulu untuk tes instrumen. Tapi kalau kita sudah dapat nih instrumen yang sudah paten dan bisa kita gunakan, silakan digunakan. Namun kalau kita membuat instrumen sendiri, bisa kita sebar untuk beberapa orang saja yang terdekat. Kita uji apakah instrumen itu layak untuk kita sebarluaskan. Bisa cukup di minggu ketiga dan keempat. Selanjutnya, untuk penyebaran kuesioner, kita mencari apa namanya? Bukan informan ya. Bisa ya lupa. Sampel. Responden, iya. Respondennya yang gampang kita temui aja, kita ambil. Misal di perguruan tinggi kita pakai mahasiswa atau dosen yang bisa kita akses dengan cepat ya. Itu hasil bisa 1 minggu 2 minggu seperti itu. Setelah udah dapat hasil kuesioner yang terisi, bisa langsung kita input, kita mau pakai SPSS atau kita mau pakai aplikasi analisis yang lain, itu akan lebih cepat sih sebenarnya menurut saya ya. Dan bisa itu 8 minggu dilakukan untuk penelitian kuantitatif. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tono dan Bu Tiwi atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain. Nah, ini ada Pak Widianto. Ini mungkin mau menambahkan Pak Widianto. Kebetulan Anda mengampu mata kuliah ini nih. Ya, semua mengampu juga kan. Jadi terkait similarity itu tidak tergantung dari penggunaan metode ya. Similaritas itu muncul karena eh, terlalu sering mengcopy. Jadi kita membaca itu tidak apa namanya, tidak sari dari yang kalimat yang kita baca itu tidak kita bisa maknai sendiri. Jadi terlalu sering kita copy paste kalimat yang apa adanya. Jadi terutama itu akan muncul itu sebenarnya di pendahuluan. Ya, karena di pendahuluan itu kan banyak literatur-literatur yang kita apa namanya kita rujuk. Cara tadi yang sudah dijelaskan adalah kita baca sumber-sumber referensi itu dan kita bisa menyimpulkan dari apa yang sudah ada. Jadi tidak langsung copy paste hasilnya seperti ini tidak. Jadi yang sering terjadi similaritas itu adalah karena kita terlalu sering terbiasaan ya dengan copy paste tersebut. Ya, mungkin selain apa namanya yang perlu diperhatikan ya sekarang tools itu karena sudah berkembang pesat ya. Mungkin dulu kita nggak akan bisa mengeceknya. Sekarang pun nanti untuk yang perlu diperhatikan ya, selain similarity itu adalah penggunaan AI. Jadi teknologi tidak terus berkembang. Jadi berhati-hati terhadap penggunaan AI, termasuk untuk translating dan sebagainya. Nanti itu akan terdeteksi sebagai akan terdeteksi ya. Kalau kita terlalu sering menggunakan AI juga dalam menulis ya itu perlu di apa namanya
hindari. Ya, selanjutnya tadi ya terkait waktu ya. Jadi eh, untuk karir itu ada di semester 7 ya. Kebetulan ya semester 7 di semester untuk sebelumnya itu kan ada metodologi penelitian. Hasil dari metode penelitian itu adalah proposal. Jadi sebaiknya metode penelitian yang sudah selesai itu kan menghasilkan proposal. Jadi hasilnya tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan untuk karirnya. Jadi tidak mulai dari nol lagi. Jadi untuk apa namanya mata kuliah metode penelitian perpustakaan ya itu harusnya sudah sampai menghasilkan proposal. Kalau saya sampaikan ke metodenya, instrumennya dan objek penelitiannya sudah jelas. Jadi tidak mulai dari awal lagi. Itu untuk bagaimana agar karir cepat apa namanya cepat selesai. Ya, jadi tidak mulai dari judul lagi dari awal. Apalagi minta judul ya. Sebelumnya juga harus banyak membaca referensi ya. Karena orang itu tidak akan bisa menulis itu kalau tidak banyak membaca. Format penulisannya harus terbiasa, termasuk teknik penulisannya, struktur artikel ya. Jadi kalau sudah biasa menulis, sudah biasa membaca, struktur artikel yang apa saja yang harus ada. Misalkan di pendahuluan itu harus ada apa saja, itu yang penting. Dan sebuah artikel itu yang wajib ada itu adalah kebaruan. Jadi artikelnya itu ada kebaruannya, tidak hanya apalagi hanya reportase seperti berita, tidak ada analisis di situ. Mungkin itu dari saya, Bu Rosi. Baik, terima kasih Pak Widi atas tambahannya seperti ya. Jadi Pak Siko dan rekan-rekan mahasiswa yang lain tidak perlu khawatir seperti itu karena memang nantinya eh, untuk mata kuliah karir itu akan dibimbing oleh tutor-tutor yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penulisan artikel ilmiah seperti itu. Dan tadi seperti yang saran yang sudah disampaikan Pak Widi, sebaiknya teman-teman juga ketika sudah mengambil mata kuliah metode penelitian perpustakaan, nanti hasilnya itu outputnya sudah berupa proposal penelitian begitu. Jadi nanti bisa diteruskan untuk eh, digunakan gitu ya, digunakan untuk mata kuliah karya ilmiah. Begitu Pak Siko, sudah cukup jelas? Oh Ya, ya, sudah cukup kalau jelas. tambahan ya. Iya, silakan Pak. Jadi nanti jika dari para mahasiswa itu sudah mempunyai artikel ya sebelum karyo, artikelnya terbit pada saat kuliah di UT tentunya, dan dengan apa namanya apa namanya penulisnya Afiliasi ya Pak, afiliasinya, afiliasi. afiliasi penulis UT itu nanti dapat dijadikan pengganti. Tapi nanti tetap harus mengambil mata kuliahnya. Terus selanjutnya tidak perlu bimbingan, jadi cukup mengunggah hasil artikel yang sudah diterbitkan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti agak apa namanya takut jika tidak eh, waktunya cukup, mungkin bisa apa memulai penelitian atau membuat artikel dari sekarang ya. Tapi nanti afiliasinya yang dicantumkan dalam artikel itu harus universitas terbuka. Jadi afiliasinya mungkin bisa dua afiliasi. Afiliasi pertama adalah UT, yang kedua mungkin instansi Bapak Ibu saat ini. Seperti itu. Oke, itu untuk apa memudah apa mensiasati dengan waktunya yang terlalu sempit ini. Begitu. Baik, terima kasih Pak Widianto atas tambahannya. Nah, ini nih juga informasi ya. Jadi, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa semuanya yang selama menjadi mahasiswa UT, kemudian sudah memiliki artikel ilmiah. Nah, untuk mata kuliah karir ini yang sudah diterbitkan tentunya ya dalam jurnal nasional. Nah, ini silakan bisa diklaim gitu untuk mata kuliah karir nantinya begitu. Baik, selanjutnya ini ada Bu Anita Mesda. Silakan Ibu.
Oh ya Ibu mohon juga ini ya Bu disebutkan dari UT mana seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ros. Salam kenal untuk semua dosen-dosen yang ada di UT. Perkenalkan, saya Ibu Anita Mesda dari Kota Bengkulu. Tadi saya Wah. sudah, ya, tadi saya sudah mengikuti ini ya, perkenalan seluruh dosen. Ternyata dosennya tidak ada yang dari Bengkulu ya, Bu. Jadi saya berpikirnya konsultasinya kemana ya, Bu, gitu. Nah, kebetulan saya ini mahasiswa baru, Ibu, dan kuliahnya juga udah tua banget gitu. Nah, saya ini mengikuti non-SIPAS ya, Bu, RVL gitu. Nah, tadi kami menyimak materi dari Bapak Sutartono gitu kan. Izin Bapak, kami mau Eh, menanyakan ini terkait syarat syarat PKP ya tadi ya. Sebentar, Pak. Tadi ya syarat PKP itu harus sudah mengikuti mata kuliah 4 mata kuliah ya, Pak ya. Nah, yang saya mau tanyakan berarti kalau belum mengikuti 4 mata kuliah tersebut atau salah satunya belum diikuti berarti tidak bisa ya, Pak ya. Ya Ini belum bisa Bu. untuk gitu. Berarti kan di kalau RVL itu ada pilihan ya Pak. Mata kuliah itu ada inti, ada non inti gitu Pak ya. Betul. Nah, jadi berarti kita harus pendahulukan ke 4 mata kuliah itu dulu terlebih dahulu mungkin ya Pak. Iya Bu. Ah, ah. Sepanjang tidak bentrok jadwalnya ya Bu ya. Oh gitu ya Jadwal Pak. ujiannya maksudnya. Ibu kan bisa Oh melihat jadwal ujian ada di katalog juga ada Bu. Gitu. Jadi memang iya teruskan dulu Bu. Mohon maaf. iya, Ya. saya baru ngeh ini terkait katalog Pak. Belum paham juga gitu kan. Ah, ah. Mm-mm. Jadi Nah, saya kemarin ini apa pilih mata kuliahnya, alhamdulillah udah ada 3 ya mata kuliah yang termasuk syarat jadi peserta PKP itu ya. Nah jadi kemarin saya udah ambil ya Pak, dan saya juga belum paham yang terkait katalog ini akan ada benturan ini ya Pak, jadwal ujian itu. Nah terus saya mendapat ini 19 SKS. ya. 18 SKS Pak, ada 6 mata kuliah gitu kan. Mohon pencerahannya Pak gitu karena kami ini baru sekali Pak. Gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Anita. Jadi terkait dengan RPL ini memang mahasiswa akan mendapatkan jumlah mata kuliah atau SKS yang mungkin bisa berbeda-beda tergantung dari mana asal atau perguruan tingginya. Jadi kalau misalnya dari eh, eh, D3 kearsipan atau perpustakaan ya, itu akan mendapatkan maksimal nih Bu, 21 mata kuliah atau 65 SKS. Kemudian kalau yang D3 dari STEN atau perguruan tinggi Islam, D3 perpustakaan atau kearsipan ya, itu akan mendapatkan maksimal 15 mata kuliah atau 47 SKS. Ini ada SK-nya Bu, dari SK Dekan tahun 2020, jadi sudah kami rancang. Jadi kemudian kalau dari PUS D2 PUS non UT itu akan mendapatkan maksimal 14 mata kuliah atau 44 SKS. Nah, memang mungkin kalau dari yang Ibu ajukan di RPL itu eh, mungkin 4 mata kuliah pendukung PKP tadi ya, yang 4 itu tadi Ibu mungkin udah ajukan atau mungkin sudah pernah lulus di tempat Ibu ya, mungkin D3 perpustakaan di mana itu memang kami itu tidak tidak termasuk yang di apa namanya disetarakan gitu loh. Jadi memang harus diambil kembali karena mata kuliah tersebut adalah mata kuliah core sehingga kami eh, apa namanya mewajibkan untuk diambil kembali. Nah mungkin Ibu udah ngambil 3, tapi kalau untuk TAP walaupun
mata kuliah itu sudah diambil dan tidak lulus, tidak apa-apa, asal sudah pernah mengambil, Bu. Gitu untuk keempat mata kuliah tersebut. Misalnya kan persyaratannya misalnya sekarang ini minimal C. Ibu belum mencapai C tapi sudah pernah mengambil, pernah meregistrasikan, pernah ikut ujian. Nah, itu nggak apa-apa, tapi asal nanti pada penghitungan IPK-nya tetap minimal 2 dan mata kuliahnya sudah pernah diambil gitu. Gitu tadi. Mungkin tidak lulus Berarti, belum apa, nggak apa-apa. oh, berarti tidak menghambat nanti Enggak, wisudanya ya, Pak? enggak. Tapi IPK-nya harus minimal 2 ya, Bu, dari keseluruhan ya, Bu. Oh iya. Walaupun belum namanya belum lulus, enggak apa-apa. Itu syaratnya. Hmm. Mungkin begitu, Bu. Terus Kasih. ini untuk Ya. terima Ya, kasih monggo, Bu. ya Pak. Ya, Ah, ya, sama-sama, Bu. ini apa untuk dosennya nanti apa namanya tuh enggak ada yang dari Bengkulu Ibu. Ada dari Jadi program studi lain, Bu? Ada. yang boleh ya konsultasi ya izin Ibu Bapak dosen semuanya. Oh. Ya, bisa Ini konsultasi di UT daerah, Bu. Mungkin walaupun bukan dari apa namanya eh, S1 perpustakaan misalnya gitu, tapi ibu boleh di sana pasti ada dosen walaupun yang lain mungkin dari FISIP gitu kan, mungkin ininya biar sama-sama lah gitu. Mungkin kalau secara teknis, secara detail seperti ini, mungkin mereka-mereka belum tentu bisa menjawab tuh. Tapi kalau untuk yang lain seperti teknis, bagaimana tutorial, bagaimana apa PKP barangkali bisa coba aja Bu, mungkin by phone aja juga nggak apa-apa. ya Gitu. baik Pak, terima kasih. Terima Ah. kasih Bu Ros. Baik, terima kasih Bu Anita atas pertanyaannya. Jadi begitu ya Bu. Jadi Ibu tidak perlu khawatir, baik Bu Anita maupun rekan-rekan mahasiswa semuanya yang tadi, wah kok dosennya nggak ada ya di UT PPJ tempat saya mendaftar seperti itu. Nah itu Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa lainnya bisa mendatangi UT terdekat begitu ya. Eh, dan melakukan pembimbingan akademik di sana seperti itu karena memang di sana nantinya, akan ada dosen begitu ya yang siap, menjawab gitu ya, pertanyaan dan keluhan Bapak dan Ibu semuanya. Apabila tadi mungkin ada hal-hal yang terkait keprodian yang memang, eee, apa namanya, belum diketahui nantinya, akan dikonsultasikan begitu. Dan, program studi ilmu perpustakaan sendiri juga, memiliki media sosial, Instagram begitu Ibu, silakan nanti bisa di-follow dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti, bisa melalui, DM begitu, Bu, melalui message di Instagram begitu dan, insya Allah juga berbagai, informasi akademik gitu ya, nantinya juga akan ada di media sosial tersebut dan, di website, FISIP maupun, OT begitu, Bu Anita. Baik, selanjutnya ini, penanya terakhir ada Bapak Immanuel. Bapak? Halo, Karo, selamat siang. Ya, Apakah selamat suaranya siang. terdengar, Bu? Ya, sudah terdengar. Oh iya, baik. Salam kenal, Bapak Ibu. Izin, saya Emmanuel dari UT Jakarta ya. Jadi sebenarnya saya ini maba, mahasiswa baru, angkatan yang semester sekarang. Sebenarnya pertanyaannya singkat saja sih, Bu. Di UT ini kan nggak ada skripsi ya, Bu ya. Lalu adanya proposal penelitian kan? Yang ingin saya tanyakan simpel sebenarnya di semester berapakah kita boleh mengajukan proposal penelitian itu? Hanya itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, silakan Pak Tono. Baik, terima kasih Mas. Ya, Iya, halo Pak. Mas Manuel. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang di UT sampai sekarang ini belum ada adalah karel itu ya. Dan itu sebenarnya eh, dulu karel itu adalah pelengkap dari TAP, tugas akhir program yang kita tadi bahas ya. Eh, dan SKS-nya itu nol untuk TAP 4. Jadi tetapi walaupun SKS-nya nol tetap harus lulus gitu loh. Tetap harus lulus dan sampai mengunggah
uh, artikelnya gitu loh. Dan itu bisa diambil di semester 7 ya kalau di apa namanya di katalog itu ya, dijadwalkan di katalog bisa diambil di semester 7 mungkin tapi sebelumnya kan tadi seperti dikatakan oleh Pak Widianto mungkin setelah ikut apa mata kuliah metode penelitian bisa apa namanya eh, secara simultan juga apa mengunggah mungkin proposalnya gitu ya, pendahuluannya. Jadi sebenarnya nanti ketika apa namanya meregistrasi TAP di semester 7 itu Karel bisa langsung apa namanya juga diajukan gitu di semester 7. Dan nanti memang teman-teman harus ikut pembimbingan ya kalau untuk Karel itu karena kan terkait dengan similaritas dan segala macam gitu. Mungkin nanti ada pembimbingan tadi seperti apa yang mungkin lebih ditekankan oleh Bu Tiwi tadi tentang metode gitu segala macamnya. Mungkin nanti bisa diperdalam di sana. Mungkin begitu Pak Emmanuel. Oke, baik Terima Pak, terima kasih atas informasinya. Hanya itu kasih saja Pak, sama-sama. Baik, terjawab. Terima kasih. makasih Pak Emmanuel. Baik, terima Mangga, Bu Ros. kasih Pak Immanuel atas pertanyaannya dan Pak Tono atas pemaparannya. Baik, saya rasa untuk sesi tanya jawab dicukupkan ya untuk 3 penanya karena juga waktu sudah pukul hampir 9 lagi zuhur seperti itu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa semuanya yang sudah sangat antusias begitu ya. Oke, yang sudah antusias untuk mengikuti kegiatan Sapa Prodi kita hari ini. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu ini sepertinya juga masih banyak gitu ya yang raise hand dan mungkin menanyakan di kolom chat, tetapi karena adanya keterbatasan waktu, mungkin kita tidak bisa menanggapinya di hari ini, tetapi silakan Bapak dan Ibu rekan-rekan semuanya bisa follow Instagram program studi ilmu perpustakaan untuk bisa menanyakan berbagai terkait perkuliahan dan update informasi terbaru begitu ya dan kegiatan-kegiatan yang bisa Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa ikuti seperti itu. Begitu ya Bapak dan Ibu semuanya. Baik, sebelum kita akhiri dan kita tutup untuk kegiatan hari ini. Mohon izin untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa semuanya izin untuk ini ya apa namanya open kameranya seperti itu karena kita akan mengabadikan momen kita hari ini seperti itu. Baik, mohon izin eh, Kang Aldi, Pak Aldi, untuk bisa men-screenshotkan. Baik, kita mulai dari ini ada 11 slide, mohon maaf 10 slide. Eh, kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya slide keempat. 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya slide kelima. 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya slide keenam. 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya slide ketujuh. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-8. 1, 2, 3. Kemudian slide ke-9. 1, 2, 3. Kemudian slide ke-10.
Satu, dua, tiga. Dan ternyata ini ada slide ke sebelah. Kita mulai. Ada. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian terima kasih juga Pak Tono yang sudah memaparkan materinya gitu ya terkait pengenalan dan perkuliahan di program studi ilmu perpustakaan, serta Bapak dan Ibu dosen yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Nah, silakan rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran yang sudah tersedia di kolom chat seperti itu. Izin Ibu, presensi kehadirannya tidak bisa ini diakses. Oh, belum bisa diakses ya, Ibu. Sebentar. Iya. Baik, mungkin sambil menunggu begitu ya Bapak dan Ibu untuk link presensi kehadirannya bisa diakses. Izinkan saya menutup kegiatan hari ini dengan pantun, nanti dibantu dengan cakepnya ya Bapak dan Ibu semuanya serta rekan-rekan mahasiswa. Cakep. Belum, Oh, belum. belum. Baik, eh, jalan-jalan membeli bunga, Cakep. bunga dibeli di tempat nanda. Cakep. Mohon maaf bila ada salah kata. Cakep. Karena mahasiswa ilmu perpustakaan terlalu mempesona. Oke, mantap. Oke, baik. Eh, Terima kasih Bapak Ibu. Iya, Ini Bu. terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan mahasiswa. Saya harap dengan adanya kegiatan ini semakin tambah semangat gitu ya untuk perkuliahannya. Saya Ini udah. cukupkan untuk kegiatan hari ini. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Jangan lupa ya follow Instagram program studi. Jadi tahu update kegiatan terbaru dari kami seperti itu. Tetap semangat dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang menjalankannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesannya gimana Bu? Oh ya, sebentar Bapak untuk presensi kehadiran. Ya Bu, makasih Bu. Nanti untuk presensi juga kita share ya di Instagram seperti itu. Jadi nanti jangan lupa di follow Instagram kami. Oh, oke. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Izin lip. Iya, Ibu Anita. Terima kasih. Jadi gimana nanti Kak untuk absensi kehadirannya? Sudah bisa dibuka belum? Absensinya Kak? Belum bisa Kak. Masih belum, Kak. Ada Kak itu yang dari Palembang bisa buat iris. Ini nggak bisa dibuka linknya, Bu. It reminds me that it's not so bad, it's not so bad. Gimana nggak mau masuk ini, Bu? Oh, masuk deh. My head just feels anyway. Stop us and every hell today. I'm late for work again. Even if I'm never low and blind, that I might not last the day. And then you call me, and it's not so bad. It's not so bad. Not so bad. Thinking the next day without my life. Oh.
just to be with you. Stay. Bapak Ibu coba diulang lagi refresh link absennya lalu coba klik absen. Not so came through. Then you handed me a time, and all I see is you. Even if my house falls down, I wouldn't have to. Rekan-rekan mahasiswa, bagi yang masih belum bisa akses absennya, silahkan di-refresh dulu, baru klik lagi. Roads may lie